Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pembelajaran matematika. Di sini Bu Santi akan membahas bagaimana mencari luas dan keliling berbagai bentuk lingkaran. Namun, sebelumnya perlu kalian ingat kembali untuk rumus-rumus yang telah dipelajari sebelumnya. Di sini Bu Santi ingatkan kembali tentang rumus keliling lingkaran. Berarti K sama dengan V kali V kali D. Ulangi, untuk satu lingkaran maka kelilingnya V kali D. Tentu saja kalian harus ingat kalau 1/4 lingkaran maka di depannya tinggal tambah 1/4 kali V kali D, dengan catatan setelah ada hasil nanti kalian tambahkan sisi-sisi yang lain. Kalian boleh dilihat lagi untuk latihannya. Begitu juga untuk keliling setengah lingkaran, 3/4, dan yang berbentuk lingkaran yang lain yang akan kita pelajari hari ini. Selain keliling, ada luas. Nah, luas itu kalian sudah paham juga waktu pertemuan sebelumnya, yaitu L sama dengan V kali R kali R. Nah, ini kalian harus ingat, kalau satu lingkaran rumusnya seperti ini. Tapi kalau lingkarnya berbentuk setengah lingkaran, maka di depannya pakai setengah kali V kali R kali R. Begitu juga untuk lingkaran yang lain. Nanti kita pelajari juga untuk yang selain 1/4, setengah, dan 3/4 lingkaran. Dan perlu diingat kembali, di sini V itu nominalnya adalah 22/7 jika D atau R-nya bisa dibagi 7 atau kelipatan 7. Sedangkan kalau V atau D-nya tidak bisa dibagi 7, maka V-nya menggunakan 3,14. Oke, sebelum mempelajari ke dalam contoh, di sini kalian ada yang harus diingat, dihafal, yaitu kalau satu lingkaran penuh itu besarnya 360 derajat. Ulangi, satu lingkaran penuh besarnya 360 derajat. Kita langsung ke materi luas dan keliling berbagai bangun lingkaran. Di sini Bu Santi ambil contoh yang pertama. Bu Santi ambil dari latihan USBN atau TO Kabupaten 2018-2019. Soalnya seperti ini. Gambar di samping merupakan bagian dari lingkaran yang berukuran jari-jari 21 cm dan besar sudut 120 derajat. Luas daerah bagian lingkaran tersebut adalah, nah di sini teman-temannya, ini mungkin kalian kalau secara ceroboh ini akan terlihat 1/4 lingkaran. Nah, untuk kasus yang ada derajat ini, kalian itu rumus di depannya, kalian memakai rumus yang baru. Ada rumus tambahan selain rumus luas lingkarannya. Kita lihat bagaimana cara menyelesaikannya. L seperti biasa, luas sama dengan, karena di sini diketahui sudut, maka rumusnya menjadi seperti ini. Sudut bagian lingkaran, artinya sudut pada bangun tersebut, dibagi sudut satu lingkaran penuh yang tadi kalian harus ingat. Dikali berapa? Nah, untuk kalinya itu tulis lagi rumus luas V kali R kali R. Nah, ini sama seperti kemarin. Lanjut.
luasnya akan sama dengan sudut bagian lingkaran. Di sini 120 derajat. Dibagi satu lingkaran penuh, tadi yang diingat 360 derajat. Sampai sini paham? Dari mana 120? Lihat di gambar. Ada. Di soalnya juga ada. Dibagi 360 berarti itu sudut satu lingkaran penuh. Hati-hati jangan tertukar. Dikali V. V-nya di sini V berapa? 3,14 kah? Atau 22/7? Anak-anaknya lihat ke soal. Di sini diketahui jari-jarinya 21. Kalau 21 bisa tidak dibagi 7? Ternyata bisa. Maka V-nya kita memakai V 22/7. Oke, paham sampai sini? Lalu dikali jari-jari, sudah jelas di soal jari-jarinya ada, yaitu 21 dikali jari-jari juga adalah 21. Oke, sampai sini. Lalu kita bisa sistemnya kelas 6 itu coret-coret. Arti coret-coret di sini adalah disederhanakan atau dibagi dengan bilangan yang sama atau dibagi. Di sini Bu Santi coba yang coret yang 120 dengan 360. Artinya kedua bilangan ini kita bagi 120. 120 dibagi 120 adalah 1. 360 dibagi 120 adalah 3. Sampai sini bisa? Lalu ada bilangan lagi di sebelah kanannya. Ada yang bisa dicoret lagi. Bu Santi ambil yang ini, 21 dan 7. Artinya 21 dibagi 7 adalah benar 3. Sampai sini paham? Selain itu, Bu Santi akan sederhanakan lagi yang ini. 3 dibagi dengan 3. Tentu saja gampang, adalah hasilnya 1. Oke, sekarang lihat angka-angka yang baru. Ada 1 dikali 22 dikali 1 dikali 21 untuk pembilang. Sedangkan untuk penyebutnya adalah 1 kali 1. Tentu saja hasilnya 1. Untuk yang atas, 1 dikali 22 dikali 1 dikali 21 dibagi 1 maka akan menghasilkan, oke, hebat, hasilnya adalah 462. Jadi, luas daerah bagian lingkaran tersebut adalah 462 cm. Sentimeter sajakah? Ingat, yang namanya luas itu harus ada persegi atau pangkat 2. Untuk di soal ini ternyata adalah pilihannya jatuh ke B. Oke, pahami? Sama halnya seperti pembelajaran kemarin atau sebelumnya. Kalau bentuknya 1/4, depannya ada 1/4. Di bentuknya 3/4, depannya 3/4. Kalau bentuknya setengah lingkaran, maka setengah kali luasnya. Sedangkan yang di sini diketahui sudutnya, maka kita pakai rumus yang ini. Oke, paham? Kita ke contoh yang kedua yang masih berhubungan dengan contoh yang pertama. Di sini contoh yang kedua yaitu latihan USBN 2018-2019 yang sebetulnya ini adalah soal yang contoh 1. Nah, Bu Santi perlihatkan lagi untuk contoh yang nomor 2. Tapi di sini Bu Santi tidak menanyakan luas karena sudah ada di contoh 1. Bu Santi di sini ganti dengan keliling. Nah, bagaimana mencari keliling? Oke, soalnya sama, memiliki jari-jari dan besar sudut juga sama. Di sini jari-jarinya 21, besar sudutnya 120. Namun pertanyaannya keliling. Oke, kita cara penyelesaiannya. Berarti K sama dengan sama. Lihat, karena di sini berbentuk derajat,
sama seperti tadi. Berarti ada sudut pada bagian lingkaran. Yang ini dulu kita cari, yang lihat di gambar anak-anaknya yang berwarna orange. Kita cari yang ini dulu. Sudut bagian lingkaran dibagi sudut satu lingkaran penuh. Paham? Cuma yang melengkung dulu kita cari yang ini. Lalu dikali. Kali apa? Rumus keliling kalian harus ingat. V kali D. Benar, V kali D. Sampai sini paham? Selain itu, kalian tolong perhatikan. Nanti jangan ceroboh. Ini bangun berbentuk seperti berapa dari lingkaran. Itu kalian harus hati-hati. Langkah selanjutnya kita substitusikan ke dalam rumus. Berarti sudut bagian lingkaran di sini adalah 120 derajat. Dibagi satu lingkaran penuh, tadi sudah harus diingat, adalah 360 derajat. Penulisannya seperti ini. Paham? Dikali V. V-nya V berapa? Lihat lagi. Di sini jari-jari 21. Kalau menjadi suatu diameter itu berarti jari-jari dikali 2. Berarti diameternya adalah 2 kali 21 adalah 42. 42 bisa tidak dibagi 7? Tentu saja bisa, adalah 6. Maka V-nya V 22 per 7 dikali. Diameternya hati-hati. Bukan 21, tapi tadi setelah dikalikan 2, 42. Oke, pahami dulu yang ini. Setelah ini kita bisa sederhanakan seperti tadi. Bu Santi ambil yang ini. 120 dengan 360. Kita sederhanakan. Sama seperti langkah tadi. Adalah 1 per 3. Paham sampai sini? Lalu ada yang bisa dicoret lagi. 42 dibagi 6. Hati-hati perkaliannya. 42 dibagi 7. Wah, Bu Santi malah isinya. 42 dibagi 7 adalah hebat. Adalah 6. Sampai sini paham? Ada yang bisa disederhanakan lagi. Bu Santi ambil lagi. Mau disederhanakan lagi. Nah, yang 6 dengan yang 3. 6 dibagi 3 adalah 2. Hebat, bisa sampai sini? Lalu di sini 3-nya adalah menjadi 1. Oke, pahami dulu. Lalu ada angka-angka yang baru. 1 dikali 22 dikali yang baru, hati-hati, kali 2. Yang atasnya 1 kali 22 dikali 2, tentu saja hasilnya 44 dibagi dengan 1 kali 1 akan menghasilkan 44. Oke, sampai sini anak-anaknya sudah selesai belum pengerjakannya? Belum. Sampai sini belum. Karena kalau 44 saja, nanti di PG kalian itu ada dan kalian itu puas seperti waktu kalian latihan. Nah, ini 44 cuma daerah yang orange. Tolong lihat di gambar. 44 cuma yang itu saja. Nah, sedangkan berkeliling berarti kalian sisi-sisinya itu harus kalian lewati. Berarti sisi yang ini kalian lewati. Sisi yang ini juga kalian lewati. Tolong diperhatikan gambarnya. Ulangi. Bu Santi ulangi lagi. 44 lihat gambar. Cuma yang orange saja. Nah, yang namanya keliling semua sisi dilewati. Berarti sisi yang ini dilewati. Itu merupakan apa? Jari-jari. Dilewati juga yang ini, merupakan jari-jari juga. Maka 44 ini akan ditambah dengan lihat jari-jarinya. 21, maka ditambah 21 ditambah 21. Oke, paham sampai sini? Tinggal kalian operasi hitungkan. 44 ditambah 21 ditambah 21 akan menghasilkan hebat adalah 86. Kalau sampai sini berarti kalian sudah benar
bahwa keliling daerah bagian lingkaran tersebut adalah 86 cm. Hati-hati anak-anaknya, nanti soal berbentuk PG kalian menjawab salah saja seperti tadi 44 itu ada di PG dan kalian senang padahal salah. Hati-hati ya. Kita ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga Bu Santi ambil juga dari ujian. Di sini pas. Nah, pas itu berarti per Desember tahun kemarin. Nah, di sini. Di sini soalnya seperti ini. Soalnya berbentuk uraian. Sama seperti yang contoh 1. Tapi di sini sudutnya di luar. Hati-hati yang ini. Tolong perhatikan. Bedakan contoh 1 dengan contoh 3. Anak-anaknya tolong perhatikan. Kalau contoh 1 itu sudutnya tertera di dalam. Kalau ini di luar. 135 itu adalah sudut luar ya. Jadi harus hati-hati. Kita disuruh mencari luas daerah bangun tersebut. Di sini bukan bangun 3/4, hati-hati ya. Di sini cara menyelesaikannya sama seperti tadi. L sama dengan rumus yang tadi, berarti sudut daerah tersebut atau sudut bagian lingkaran. Dibagi sudut satu lingkaran penuh. Ulangi. Luas sama dengan sudut bagian lingkaran dibagi sudut satu lingkaran penuh. Hati-hati. Dikali seperti biasa, rumus luasnya kalian masukkan V kali R kali R. Oke, pahami? Sama dengan, nah ini yang harus hati-hati. Anak-anaknya tolong lihat 135 itu di luar. Nah, sedangkan kita akan mencari yang berbentuk yang di dalamnya itu. Nah, caranya berarti mencari sudut yang di dalam itu karena satu lingkaran penuh adalah 360, maka 360 dikurang 135. Oke, tolong pahami dulu untuk yang atas. Untuk yang sudut bagian lingkaran. Kenapa ada 360? Karena kalau kita gambarkan itu menjadi 360 satu lingkaran penuhnya, sedangkan di sana 135 di luarnya. Atau perhatikan, 130 dari 360 udah diambil 135. Nah, di dalamnya itu berapa? Oke, paham sampai sini? Dibagi satu lingkaran penuh. Tadi yang diingat 360. Oke, paham sampai sini? Dikali V. V-nya V berapa? Di sini karena R-nya 21, maka V-nya 22/7 kali 21 kali 21. Jangan lupa 2 kali R-nya. 360 dikurangi 135 hasilnya adalah 225/360 dikali, kita tulis lagi yang ini 22/7 dikali 21 dikali 21. Oke, sampai sini tolong dipahami dulu. Kalau sudah paham, kita langsung boleh disederhanakan seperti tadi kita coret-coret. Tapi kalau tidak bisa coret-coret, kalian kalikan saja semuanya lalu dibagi hasil kalinya juga. Di sini Bu Santi coba mencoret yang paling mudah dulu di sini. 21 dengan 7. Tentu hasilnya adalah oke, hebat. Dua-duanya dibagi menghasilkan 3 dan 1. Paham sampai sini? Lalu ada yang bisa dibagi lagi. 3 dengan 360. 3 dibagi 3 adalah 1. 360 dibagi 3 adalah 120. Sampai sini paham? Boleh berhenti sampai sini, tinggal kalian kalikan penyebutnya. Di sini ada 225 dikali 22 dikali, hati-hati di sini yang baru, kali 1 kali 21. Itu untuk pembilang.
Sedangkan untuk penyebutnya ada 120 dikali 1. Oke, coba kalian hitung. 225 dikali 22 dikali 1 dikali 21 hasilnya adalah, oke, hebat. Hasilnya adalah 103.950 dibagi 120 kali 1, 120. Kalian coba bagi. Hasilnya berapa? Ya, hebat. Hasilnya adalah 866,25. Oke, pahami? Jadi, daerah bangun yang tampak di samping adalah 866,25 cm. Jangan lupa satuannya adalah persegi untuk luas. Pahami? Oke, kita langsung ke contoh atau kita langsung ke latihan saja biar kalian paham. Di sini Bu Santi latihannya sama dengan contoh-contoh. Dan ini juga adalah soal asli ujian. Kalian coba kerjakan dari nomor 1 sampai 4. Kerjakan di buku latihan, tulis lagi soalnya. Tulis lagi bagaimana cara penyelesaiannya. Hati-hati harus komplit dengan satuannya. Oke, soalnya seperti ini. Untuk soal nomor 1 sampai 3, cari luas dan kelilingnya. Ulangi, 1 sampai 3. Cari luas dan keliling. Kecuali ini nomor satunya Bu Santi ambil dari ujian akhir sekolah. Terus yang nomor 2-nya dari PPUSBN. Hati-hati, di sini ada jari-jarinya juga. Yang ketiga Bu Santi ambil dari PAS. Soalnya seperti ini. Lalu nomor 4. Kalau nomor 4, anak-anaknya cuma mencari keliling dari contoh 3. Berarti kalian tadi sudah mempelajari luas yang contoh 3. Kalian cari kelilingnya. Oke, tolong perhatikan 1 sampai 4 kalian kerjakan di buku latihan. Nomor 1 dan 3 itu luas dan keliling. Nomor 4 cuma kelilingnya saja. Tolong kerjakan dengan cara penyelesaiannya. Hati-hati satuannya. Oke, anak-anaknya dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada materi yang tidak kalian pahami, coba kalian tonton kembali video pembelajaran yang telah Bu Santi kirimkan ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Untuk link yang Bu Santi kirim ini nanti ada subscribe-nya. Oke, terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum.